Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Miss Uci tentunya untuk belajar tematik lagi ya. Hari ini tematik yang akan kita pelajari adalah khusus untuk mata pelajaran PKN ya. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, tentunya ada beberapa hal yang harus Miss jelaskan terlebih dahulu. Silahkan kamu perhatikan di layar kacanya ya, entah itu layar kaca HP ataupun laptopnya. Oke, adapun beberapa yang akan Miss bahas materi untuk hari ini adalah ya, temanya ya. Hari ini kita akan mempelajari masih dalam tema 6A. Ada intaknya seperti biasa, KD yang harus kamu ketahui, dan materi yang akan kita bahas secara bersama-sama. Dan jangan lupa di akhir setiap beberapa slide kita akan adakan yang namanya kuis ya. Oke, silahkan perhatikan baik-baik. Oke, karena hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran seperti biasa, kita masuk dalam tema 6A, yaitu selamatkanlah makhluk hidup. Ya, kenapa sih Miss harus diselamatkan makhluk hidup? Ya, tentunya untuk mempertahankan komunitas mereka ya, supaya mereka juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, imtak yang berhubungan adalah surah Al-Ikhlas ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ada hubungannya Kamis dengan materi yang hari ini pasti ya. Kenapa? Ya, karena kita harus percaya yang namanya Tuhan, walaupun di negara Indonesia ini negara yang berdemokrasi, yang memiliki bermacam-macam agama, ya tentunya mereka juga percaya akan namanya Tuhan. Oke, KD yang akan dibahas adalah tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentunya berkaitan erat dengan perilaku atau sikap kita ya. Apakah sikap kita itu sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Oke. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ini di kelas 4 dan kelas 5. Kelas 6 pun kita akan belajar kembali ya. Makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai apa sih Miss? Yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup berakar pada adat istiadat dan budaya dalam masyarakat. Jadi setiap perilaku kita tentunya kita harus sesuai dengan Pancasila. Karena kalau tidak Miss, ya tentunya akan muncul yang namanya pertengkaran, yang namanya muncul permusuhan, sehingga negara kita ataupun dalam masyarakat kita tidak bisa hidup dengan aman. Oke, nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sebelumnya Miss review ya, bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, kelima sila ini tentunya berada pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Ya, kita bisa lihat di dalam gambarnya. Nah, sila pertama ini lambangnya adalah bintang ya. Jadi sila pertama ini mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa dengan cara menjalankan aturan yang ada di dalam agamanya. Nah, ini adalah salah satu penjelasan ya, bagaimana Indonesia itu sebenarnya. Ya, di Indonesia terdiri dari 6 agama ya.
yang diakui oleh pemerintah dan diyakini oleh bangsa Indonesia. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu. Macam agama akhirnya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa, Miss? Karena ya Tuhan dari setiap agama ini tentunya memiliki Tuhan yang berbeda-beda, ya kita harus hargai. Kenapa, Miss, harus menghargai? Ya tentunya kita sebagai negara persatuan. Betul ya, bahwa negara kita ini merupakan negara yang percaya terhadap Tuhan, bukan negara ateis. Apa itu, Miss? Negara yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Karena makanya agama itu memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda ya, sesuai dengan ajarannya. Ya, yang ketiga adalah mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita harus saling menghormati, menghargai. Membina dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika ada orang yang membutuhkan, tentunya kita wajib untuk membantu. Agama adalah hubungan yang menyangkut pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh mengganggu atau tidak boleh memaksakan agama terhadap orang lain, ya. Nah, ini pun kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 29, ya. Ya, oke, dari sana sudah jelas, ya. Oke, next. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Apa saja itu, Miss? Yang pertama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan dalam videonya, ya. Umat Islam ketika berdoa dia di masjid, Kristen di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, sedangkan yang beragama Konghucu dia di kelenteng. Next yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memupuk toleransi antar umat beragama. Artinya apa, Miss? Ya jangan membeda-bedakan, ya. Misalnya kalau kamu bukan agama Muslim tidak mau dibantu deh, kamu bukan agama Buddha tidak mau dibantu deh. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Walaupun kita membutuhkan, kewajiban kita adalah ya tentunya untuk membantu. Untuk apa, Miss? Ya untuk menjaga kerukunan. Next yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama walaupun berbeda-beda, ya. Tetap kita harus menjaga supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan. Next, menghargai orang lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan suatu ajaran kepada orang lain, ataupun kerjasama antar umat beragama agar terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Next, bagaimana dengan sila kedua, Miss? Ya, terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Tentunya ini adalah antara manusia dengan manusia. Tadi kalau sila pertama adalah antara manusia dengan Tuhannya. Sila kedua ini diatur untuk bagaimana supaya manusia dan manusia itu bisa bersosialisasi dengan baik. Sikap yang pertama yaitu menjenguk teman yang sakit, ya. Itu adalah kewajiban kita. Kedua, memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi. Sama seperti tadi ya, ketika membutuhkan, ya sebaiknya kita bantu.
Next, menghargai persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Mau laki-laki dan perempuan, dia memiliki persamaan hak dan derajat yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan karena kamu perempuan, kamu laki-laki. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak dan derajat yang sama. Di mata Tuhan saja kita tidak dibeda-bedakan, ya. Apalagi kita ini hanya manusia biasa, ya. Oke, next lagi adalah memperlakukan orang lain secara adil, ya. Ketika temannya sedang mengalami kesusahan seperti ini, mengalami kecelakaan, tentu kewajibannya adalah kita harus saling membantu. Tidak bersikap semena-mena, tidak boleh berbuat seenaknya, ya, kepada teman-teman kita, mau miskin, mau kaya, mau tidak ada rumahnya, tetap kita harus bersikap saling menghormati, saling menghargai hak asasi orang lain, ya. Jadi kalau misalkan orang lain sedang mengungkapkan pendapatnya, ya tentunya kita harus mendengarnya, ya. Oke, next, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Terkandung nilai persatuan yang bermakna. Meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga agar tidak terjadi yang namanya perpecahan. Lambangnya adalah pohon beringin, ya. Diharapkan Indonesia seperti pohon beringin yang lebat, biarpun berbeda-beda tapi dia tetap dalam satu naungan. Sikap yang sesuai yang pertama yaitu memiliki rasa cinta tanah air, bangsa serta negara. Salah satunya adalah dengan melaksanakan upacara bendera. Dengan melaksanakan upacara bendera berarti kita menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan supaya kalian bisa bersekolah, ya. Kedua adalah berteman tanpa melihat suku dan agama. Jangan mentang-mentang, ih kamu hitam, kamu putih, kamu bule, kamu begini, kamu begitu. Nah, itu tidak boleh, ya. Tetap kita harus berteman walaupun berbeda suku ataupun agama. Next yaitu mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. Nah, ini yang terakhir. Ini juga merupakan salah satu bukti, ya, bahwa kita memiliki nilai di sila ketiga, yaitu dengan menggunakan batik. Artinya kalau kita sudah menggunakan batik, itu adalah bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kenapa, Miss? Karena batik adalah ciri khas dari negara Indonesia. Next lagi adalah rela berkorban demi bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, kerjasama dengan suku dan umat beragama lain, saling menghormati warga negara yang berbeda suku, agama, dan golongan, sehingga menciptakan yang namanya persatuan. Oke, kita kuis. Silahkan tulis dalam kolom chat pertanyaan nomor 1. Yang sudah selesai nomor 1 boleh dilanjut nomor 2. Yang sudah silakan lanjut di nomor 3. Ya, tadi ada gambarnya, ya. Ya, kalau perhatikan Miss baik-baik insya Allah pasti bisa. Next, yang keempat dan yang terakhir. Oke, nanti Miss akan cek kembali siapa yang mendapatkan skor tertinggi, ya. Oke, dengan berakhirnya kuis tadi, maka pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Maka pertemuan hari ini selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dengan keadaan yang sehat, panjang umur, dan tentunya selalu tetap semangat untuk belajar. Oke, Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan direview kembali pembelajaran hari ini.